Di video hari ini, aku bakal bandingin Canva sama Kiro dan ngebantu kamu nentuin platform desain grafis mana yang paling cocok buat para pengusaha. Halo guys, namaku Ashley. Dan kalau kamu pernah ngerasain kewalahan pas lagi milih alat buat bikin grafis, entah itu post media sosial, materi marketing, atau aset brand, video ini tentunya buat kamu. Baik Canva maupun Kiro, ini tuh platform yang kuat, tapi mereka ini dibangun dengan cara yang sangat berbeda. Jadi di akhir video nanti, kamu bakal tahu nih mana yang diunggulin dari masing-masing platform, di mana mereka mungkin kurang atau mana yang paling masuk akal buat kebutuhan kamu sebagai pemilik bisnis. Sekarang kita mulai dengan overview singkat dari kedua platform ini. Jadi Canva itu salah satu alat desain paling populer di dunia guys. Ini tuh platform desain grafis online yang pakai editor drag and drop dan nawarin ribuan template di semua kategori yang bisa kamu bayangin. Dia ini udah berkembang banget selama bertahun-tahun dan terkenal karena ramah buat pemula. Dengan Canva, kamu bisa bikin post sosial media, presentasi, printables, mockup produk, grafis marketing, dan hampir semua yang kamu butuhin buat dukung brand kamu secara visual. Sedangkan Kiro adalah pemain baru di dunia desain, tapi dia ini udah berhasil bikin nama dengan lebih fokus ke seni kreatif, tipografi, dan grafis vektor. Dia ini juga nawarin template dan alat desain, tapi dia ini lebih ngasih kontrol atas efek teks, layout kreatif, dan template yang lebih stylish. Kalau Canva itu fokusnya ke aksesibilitas yang kuat, Kiro ini lebih memposisikan dirinya buat pengguna yang mau desainnya stand out, yang kerasa kurang generik dan lebih artistik guys. Sekarang kita lanjut masuk ke fitur-fitur utamanya dan bandingin keduanya guys. Kekuatannya Canva selama ini tuh selalu di library template-nya yang super besar. Entah kamu butuh iklan Facebook, kartu nama, atau thumbnail YouTube, bahkan resume, Canva kemungkinan besar punya template-nya guys. Variasinya ini jadi salah satu daya tarik terbesar. Dan buat pengusaha yang harus gerak cepat, artinya kamu bisa mulai dari basis yang udah bagus, bukan dari kanvas kosong. Kiro di sisi lain punya library template yang lebih kecil, tapi apa yang kurang di jumlah dia ganti dengan keunikan guys. Banyak template Kiro yang sangat condong ke tipografi keren, desain poster vintage, atau layout yang kerasa beda dari template-template biasa yang kamu lihat di tempat lain. Kalau kamu pemilik bisnis yang mau grafisnya stand out dari kerumunan, Kiro dengan starting point yang lebih stylish mungkin lebih cocok buat kamu guys. Selanjutnya soal customisasi dan efek kreatif. Jadi Canva ini ngasih kamu kemudahan buat ubah font, warna, dan layout dengan super mudah. Dia ini juga punya fitur kayak background remover, filter gradient, dan beberapa efek teks dasar. Alat-alat ini bikin siapapun bahkan yang nggak punya pengalaman desain sama sekali bisa bikin sesuatu yang kelihatan profesional dalam hitungan menit aja. Sedangkan Kiro di sisi lain ngasih kamu opsi yang lebih advance di kategori ini guys. Dia ini unggul di efek teks dan alat editing berbasis vektor. Contohnya di sini kamu bisa bikin teks melengkung dengan warp, nambah layer shadow, nambah layer bayangan, atau nerapin tekstur yang bikin desain lebih dalam. Efek-efek kayak gini yang bikin Kiro itu sangat berguna buat merchandise, branding, atau desain apapun di mana tipografi jadi pusatnya. Kalau kamu lagi bikin logo, poster, atau grafis aparel, kamu mungkin bakal ngerasa Kiro ngasih lebih banyak fleksibilitas dibandingin Canva. Selanjutnya, soal kemudahan penggunaan adalah tempatnya Canva selalu unggul. Interface yang clean, intuitif, dan didesain supaya bahkan pemula total bisa langsung login, beli template, dan punya desain yang rapi dalam beberapa menit. Kesederhanaannya adalah salah satu alasan kenapa Canva ini jadi software yang sangat dominan di dunia desain. Kiro juga relatif mudah dipakai guys, tapi karena dia ini punya kedalaman kreatif yang lebih, ada sedikit learning curve kalau kamu pengen manfaatin semua yang dia tawarin. Kamu tetap bisa drag and drop elemen, tapi kalau kamu pengen efek teks advance atau masuk lebih dalam ke customisasi vektor, mungkin butuh sedikit waktu buat bikin kamu nyaman guys. Selanjutnya soal aset dan library guys. Library Canva itu super besar guys. Ada stok foto, ilustrasi, icon, bahkan video yang bisa kamu tambahin ke desain. Buat kebanyakan pengusaha, artinya kamu jarang banget perlu nyari di luar buat kebutuhan dasar. Canva juga nyambung sama banyak aplikasi pihak ketiga, jadi makin mudah buat impor konten atau connect sama aplikasi lain yang udah kamu pakai. Sedangkan library Kiro mungkin lebih kecil, tapi dia ini lebih fokus ke vektor bergaya, seni, dan paket aset kreatif. Sedangkan elemen-elemen di Kiro seringnya kerasa lebih orisinil dan nggak kayak stok biasa. Kalau kamu peduli dan mau visual kamu stand out dan menu elemen desain yang nggak sama kayak yang dipakai orang lain, pendekatannya Kiro ini bisa kerasa segar banget guys. Selanjutnya soal opsi ekspor. Kalau ngobrolin soal hasil keluaran, Canva ini ngasih kamu ekspor dalam banyak format kayak PNG, JPEG, PDF, bahkan video. Opsi ini udah lebih dari cukup buat kebanyakan keperluan online kayak media sosial, blog, atau campaign marketing. Kiro juga support format-format umum ini, tapi dia ini unggul di output vektornya. Dengan Kiro, kamu bisa nge-export desain sebagai file SVG. Ini tuh penting banget kalau kamu kerja di desain yang harus scalable kayak logo atau produk cetak. Karena file SVG ini nggak pecah kualitas
kualitasnya berapapun kamu besarin. Nah, buat pengusaha yang mau jual merchandise atau butuh desain buat digital dan cetak, opsi ekspornya Kiral ini benar-benar jadi nilai tambah guys. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita mulai dulu dari Canva. Keunggulan terbesarnya Canva adalah library template-nya yang besar banget dan interface-nya yang super ramah buat pemula. Pengusaha bisa bikin desain dengan cepat buat hampir semua keperluan tanpa perlu pengalaman desain. Dia ini juga punya ekosistem integrasi yang kuat dan library aset gratis yang super lengkap guys. Canva ini versatile banget dan cocok buat hampir semua hal, mulai dari post sosial media sampai presentasi, grafik konten, dan mockup produk. Kekurangannya Canva adalah desainnya ini sering kelihatan generik karena banyak orang pakai template yang sama. Dia ini juga punya batasan kalau soal efek kreatif advance atau control factor. Plan gratisnya ngebatasin ukuran ekspor, akses aset, dan kadang ada watermarknya guys. Dan kalau kamu pengen desain yang unik dan stylish, Canva ini lama-lama bisa terasa ngebatasi guys. Sekarang giliran Kiral. Kekuatan Kiral adalah tool kreatifnya, khususnya tipografi dan desain vektor. Dia bikin kamu bisa bikin grafis yang stand out dengan kontrol lebih dalam atas teks, efek, dan desain berlapis. Paket asetnya dia ini biasanya lebih stylish dan artistik dibandingin Canva. Ini tuh sangat ngebantu kalau kamu mau visual yang beda dari yang lain. Kemampuan ekspor SVG-nya ngasih keunggulan profesional buat proyek cetak dan merchandise. Secara keseluruhan, Kiral ngasih pengalaman yang lebih desainer tanpa kerumitan software profesional kayak Illustrator. Kekurangannya adalah Kiral ini punya library template yang jauh lebih kecil. Jadi, kamu mungkin nggak selalu nemu format yang pas guys. Fitur advance-nya juga ada learning curve yang agak lebih tinggi dibandingin kesederhanaannya Canva. Selain itu, harganya ini bisa jadi lebih mahal kalau kamu butuh aset premium atau fitur kelas atas. Dan karena integrasi luar Kiral lebih sedikit, dia ini nggak sekuat Canva di workflow lain ya guys. Sekarang kita ngebahas siapa yang paling cocok buat pakai kedua platform ini. Canva adalah pilihan terbaik kalau kamu baru mulai dan butuh bikin banyak grafis dengan cepat. Kalau tujuan utama kamu adalah speed dan efisiensi, Canva susah dikalahin. Dia ini super cocok buat pengusaha yang minim pengalaman desain atau mau alat yang nggak mau bikin kewalahan. Dia ini juga bagus kalau kamu kerja tim dan butuh kolaborasi desain, karena Canva ini juga punya brand kit dan fitur tim guys. Jadi kalau kamu butuh satu alat yang bisa nutupin hampir semua kebutuhan kayak post sosial media, presentasi, dan grafis konten, gambar produk, dan lain-lain, Canva jelas pilihan yang lebih aman. Kiral di sisi lain lebih cocok kalau prioritas kamu adalah kontrol kreatif dan branding yang unik. Kalau kamu pengen visual kamu stand out dari kerumunan, efek tipografi Kiral dan alat vektornya bakal sangat ngebantu guys. Dia ini juga pilihan yang lebih kuat kalau kamu lagi bikin desain cetak, merchandise, atau apapun yang butuh grafis vektor scalable. Pengusaha yang suka eksperimen kreatif, sentuhan artistik, atau pengembangan gaya brand yang berbeda kemungkinan bakal nemuin Kiral sebagai platform yang lebih inspiring. Sekarang kita mau ngebahas harga masing-masing dan sedikit ngasih kamu lihat guys. Kalau kamu mau mulai pakai Canva, kita punya link khusus yang ada di deskripsi. Kamu bisa dapetin akses 30 hari free trial untuk pro plan-nya. Jadi mereka ini punya plan gratis dan dengan plan gratisnya kamu bisa login banyak, tapi kemungkinan besar storage kamu bakal cepat habis dan kamu nggak bakal punya akses ke Magic Tools, plus template-nya juga nggak banyak. Tapi ini tuh udah starting point yang bagus guys. Mereka masih ngasih banyak template yang bisa dipakai dan kamu tetap bisa pakai editor drag and drop, tapi terbatas di beberapa hal. Seperti yang aku bilang tadi, semua template-nya itu kayak gini. Kamu bakal dapat lebih banyak grafis kalau pakai plan Pro-nya, ada background remover, mereka juga punya banyak Magic Tools dan storage lebih banyak. Nah, untuk plan Canva Pro harganya ini mulai dari $120 per tahun untuk satu orang. Selanjutnya ada Canva Teams yang harganya mulai dari $100 per tahun per orang dan kamu bisa mulai dari minimal 3 orang. Jadi kamu dapetin semua yang ada di plan Pro tapi nambahin fitur basic konsistensi dengan approval dan kamu bisa musetin semua aset, bisa kolaborasi sama tim secara real time. Ada juga AI admin tools dan masih banyak lagi. Terus ada plan Enterprise, tapi kamu harus ngehubungin mereka langsung. Jadi ini tuh buat ngelola banyak tim dan brand secara terpusat kalau kamu mau single sign on. Jadi kalau kamu pengen kontrol akses ke konten Canva, template, custom app, dan integrasi, kamu tinggal booking demo atau kontak salesnya langsung. Kamu bisa mulai dengan free trial pro dan team plans kalau tertarik pakai link di bawah ya guys. Sekarang kita punya harganya Kiral. Mereka ini juga punya plan gratis guys. Jadi kamu dapetin akses 5 project, akses ke template profesional, 100 AI image, dan 1 juta foto, grafis, font, dan lain-lain. Terus ada plan pro yang harganya ini mulai dari $10 per bulan kalau kamu bayarnya tahunan, atau jadi $15 per bulan kalau kamu bayarnya bulanan. Dengan ini kamu tuh dapetin 50 project, akses full ke editing tools, 10.000 template premium, storage file lebih besar, dan lisensi komersial buat ngejual
visual desain kamu. Terus ada expert plan. Jadi plan ini tuh harganya mulai dari $24 per bulan kalau kamu bayarnya tahunan. Dan dengan ini kamu ngedapetin semua yang ada di plan pro tapi project unlimited, 10 lebih AI design tools, preset print on demand, storage lebih besar lagi, dan sekali lagi kamu ngedapetin lisensi komersial buat dijual lagi. Terus ada business plan yang harganya ini mulai dari $65 per bulan kalau kamu bayarnya tahunan, dan ini tuh per editor guys. Semua ini kamu dapetin semua yang ada di expert tapi lisensi komersialnya lebih panjang. Kamu juga ngedapetin sampai 6.000 image AI per bulan, keamanan advance, dan storage yang jauh lebih besar lagi guys. Jadi kalau kamu pengen ngecek salah satu dari plan ini, kita punya link eksklusif yang ada di bawah ya guys. Begitu kamu udah sign in, ini tampilan Canva Pro Plan. Jadi biar aku sedikit jelasin guys, kamu bisa langsung bikin brand kit. Lagi-lagi ini tuh plan pro, nggak semua ada di plan gratisnya, yang mana brand kit itu nggak ada guys. Kamu punya semua project, template, Canva AI, dan beberapa aplikasi lain buat bikin apa aja. Kamu bisa nyari template atau buat dari nol dan lihat semua template ini yang bisa kamu pilih. Kamu tinggal klik satu, langsung customize desainnya, dan kamu bisa edit semua ini jadi milik kamu sendiri. Kamu juga bisa ubah warna, font, bisa hapus background gambar, banyak banget yang bisa kamu lakuin guys. Aku tuh udah pakai Canva selama bertahun-tahun guys, jadi kamu bisa lihat di sini ada banyak banget. Aku personally suka banget sama Canva dan aku hampir pakai dia itu setiap hari. Sekarang untuk Kiro, ini tuh adalah plan gratisnya. Seperti yang kamu lihat ada home, recent, share project, templates, grafik, likes, dan lain-lain. Buat bikin project baru, kamu tinggal klik aja add new project. Di sini kamu bisa lihat artboardnya, kamu juga bisa bikin mockup seperti yang kita bahas tadi. Kamu bisa lihat hasilnya kalau lagi bikin desain kaos, mug, atau apapun. Di sini juga ada popular stuff guys. Kalau kamu pengen bikin logo, topi, kamu bisa pilih yang agak lebih kosong tapi tetap ada template tentunya. Di sini kamu bisa pilih tambah title dengan mudah, bisa tambah garis, shape, banner, dan cukup mirip sama Canva di bagian ini guys. Mereka ini juga punya foto. Aku ngerasa Canva ini agak lebih estetik, sedangkan Kirel lebih out of the box. Dan untuk template-nya aku udah pakai keduanya, yang mana mereka berdua ini bagus banget guys. Jadi setelah mikirin semua fitur, kelebihan dan kekurangan, harga, ini tuh kesimpulannya. Kalau prioritas kamu adalah kecepatan, kemudahan pakai, dan satu platform yang bisa nutupin hampir semua kebutuhan desain, Canva jelas pilihan yang lebih baik. Dia ini bakal sangat ngebantu kalau tugas utama kamu adalah grafis sosial media, konten visual, atau materi marketing. Dan kamu mau bikin semuanya tanpa pusing guys. Di sisi lain, kalau prioritas kamu adalah keunikan, branding kreatif, dan desain yang gak kayak punya orang lain, Kirel jelas layak banget buat dipertimbangin guys. Dia ini juga lebih kuat kalau kamu pengen bikin print, merchandise, atau pekerjaan di mana grafis vektor scalable itu penting banget buat kamu. Kirel ngasih kamu kebebasan kreatif lebih besar tapi tetap mudah dipakai. Aku tahu banget rasanya overwhelmingnya pas lagi milih tool grafis yang pas karena semua kelihatan bagus di iklan guys. Buat yang baru pertama kali, yang paling penting adalah mulai bikin sesuatu secara konsisten. Kamu selalu bisa ganti platform nanti atau upgrade seiring kebutuhan kamu berkembang. Tapi mulai dengan alat yang cocok sama kebutuhan kamu, tentunya bakal ngehemat waktu dan stres. Kalau kamu pengen nyoba Canva, kamu bisa dapetin 30 hari free trial dengan plan pro-nya, linknya ada di bawah. Dan untuk Kirel juga sama, kita juga punya linknya di bawah. Dan kamu tentunya bisa mulai dengan plan gratisnya guys. Aku mau ngasih tahu kalau ini tuh link affiliate, artinya aku tuh mungkin dapetin komisi kecil tanpa biaya tambahan apapun buat kamu. Jadi kalau kamu mutusin pakai link itu, aku mau ngucapin makasih banget atas dukungannya ke channel ini. Ini tuh bener-bener ngebantu aku buat terus bikin konten dan tutorial gratis kayak gini guys. Channel ini ditujukan buat membantu para pengusaha nemuin alat yang bener-bener jalan tanpa bikin bisnis kamu ribet. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel YouTube-nya kalau belum. Dan aku bakal senang banget kalau kamu mau ninggalin pertanyaan atau komentar di bawah guys. Makasih banget udah nonton dan aku bakal ketemu kamu di video berikutnya.